penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Timur telah memeriksa 3 anggota DPRD Kabupaten TTU serta 1 orang ASN. Pemeriksaan tersebut terkait laporan dugaan intimidasi serta kekerasan verbal terhadap Dr. Ica. Kegiatan ini dilakukan untuk mendalami keterangan para terlapor dalam penyelidikan yang masih berjalan. Pemirsa, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Timur hari ini kembali melanjutkan proses penyelidikan kasus dugaan intimidasi terhadap almarhumah Dr. Elisa Princila Utami Pakainoni atau Dr. Ica. 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara yang telah dilaporkan keluarga memenuhi panggilan penyidik sejak pukul 10.30 WITA untuk dimintai keterangan sebagai saksi terlapor. Ketiga anggota DPRD tersebut yakni Terensius Lasekar dari Partai Golkar, Nobertus Tubadi dari PKB, dan Veronica Lake dari PDI Perjuangan. Selain ketiganya, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap seorang ASN Dinas Peternakan TTU, Maria Matilde Sau, yang turut dilaporkan dalam perkara ini. Melalui pemeriksaan ini, penyidik akan mendalami kronologi dugaan intimidasi yang dilaporkan keluarga korban, serta mengumpulkan sejumlah alat bukti dan keterangan saksi guna menentukan langkah hukum selanjutnya. Dari Mapolda Nusa Tenggara Timur, Salvi Asrof melaporkan untuk Timor TV. Dalam persidangan, kuasa hukum pihak terlapor secara tegas membantah adanya tindakan intimidasi yang dilaporkan. Sementara itu, tim penyidik sudah memeriksa puluhan saksi serta mengamankan berbagai barang bukti untuk memperjelas perkara tersebut. Setelah diperiksa cukup lama, tim kuasa hukum yang mendampingi 4 terlapor yakni 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara dan 1 oknum ASN akhirnya buka suara. Pemeriksaan tersebut dianggap menjadi kesempatan bagi klien mereka untuk menyampaikan keterangan, sekaligus menyerahkan alat bukti yang dinilai dapat menjadi bahan pertimbangan penyidik dalam proses hukum selanjutnya. Kuasa hukum juga menegaskan bahwa klien mereka tidak pernah melakukan intimidasi terhadap almarhumah Dr. Ica Pakainoni. Secara prinsip sekali lagi kami tegaskan bahwa tidak ada intimidasi yang dilakukan. Berdasarkan keterangan klien kami, bahwa yang terjadi kejadian di tanggal 13 itu adalah ada diskusi, ada percakapan yang alot antara klien kami dalam konteks sebagai pasien yang memiliki hak untuk menanyakan, mempertanyakan, mendapatkan informasi tentang kualitas pelayanan yang terbaik yang harus mereka terima, keponakan mereka yang dalam keadaan sakit, dan itulah yang diatur juga dalam Undang-Undang Kesehatan. Hak pasien untuk mendapatkan informasi penanganan pelayanan pasien yang sementara berlangsung. Hingga saat ini penyidik telah memeriksa sebanyak 32 orang saksi yang dianggap mengetahui rangkaian peristiwa. Selain itu, seluruh barang bukti yang berkaitan dengan kasus tersebut telah diamankan untuk dianalisis. Semua barang bukti yang terkait dengan peristiwa ini kami amankan untuk dianalisa, kemudian diambil suatu kesimpulan apakah ada keterkaitan antara barang bukti ini dengan keterangan-keterangan yang diberikan oleh berbagai pihak sesuai dengan laporan yang diadukan atau dilaporkan oleh pihak keluarga berita. Polda Nusa Tenggara Timur memastikan proses penyidikan akan dilakukan secara profesional, objektif, dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh selama penyelidikan. Dari Kupang, Salvi Asrof melaporkan untuk Timor TV. Ketua DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, Christoforus Evi, juga telah menjalankan pemeriksaan intensif di Polda NTT, serta menyerahkan sejumlah barang bukti yang dinilai berkaitan. Terkait hal ini, Christoforus Evi juga menegaskan bahwa 3 anggota DPRD terkait masih berstatus aktif menjalankan tugas.
Kasus dugaan intimidasi terhadap almarhumah Dr. Ica kini turut menyeret Ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara Christoforus Evi. Ia menjalani pemeriksaan selama lebih dari 5 jam di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Timur. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik melontarkan sedikitnya 32 pertanyaan untuk menggali informasi terkait peristiwa yang terjadi di Rumah Sakit Leona. Selain memberikan keterangan, Christoforus Evi juga menyerahkan sejumlah barang bukti. Di sisi lain, Christoforus Evi mengaku hingga kini DPRD Kabupaten TTU belum menerima surat resmi dari partai politik masing-masing terkait usulan penonaktifan 3 anggota DPRD yang turut diperiksa dalam perkara ini. Sampai dengan saat ini kita belum mendapatkan surat dari partai masing-masing dari ketiga teman-teman DPRD ini. Karena itu kan informasi yang ada di media, tetapi kita pimpinan harus menerima yang tertulis. Kalau ada keputusan yang tertulis, pasti kita tindak lanjut. Sampai dengan saat ini mereka masih berstatus sebagai anggota DPRD aktif Kabupaten Timor Tengah Utara. Ya, selagi belum diberhentikan, selagi belum ada keputusan, hak-hak mereka sebagai anggota DPRD sesuai ketentuan pasti diperoleh. Sementara itu, Polda NTT terus mendalami kasus tersebut dengan memeriksa lebih dari 30 orang saksi. Proses penyidikan masih berlangsung untuk mengungkap secara menyeluruh fakta-fakta di balik dugaan intimidasi terhadap tenaga kesehatan yang berujung pada meninggalnya Dr. Ica. Kasus ini pun terus menjadi perhatian publik yang menanti kepastian hukum dan pengungkapan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Dari Kupang, Salvi Asrof melaporkan untuk Timor TV. BPJS Kesehatan resmi luncurkan program Lanuri bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Kami akan kembali usai jeda.